dalam keadaan sehat walafiat, ibu-ibu dan bapak semuanya. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan ini sudah jadi orang-orang super semua ya, Bapak Ibu nih ya. Sebentar lagi ya, jadi orang-orang super ini, ya. Karena kita sudah masuk pada sesi praktek. Barangkali nanti kita maaf Ibu, banyak suara yang masuk Ibu. Teori-teori yang Kawan-kawan di unmute. Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di lapangan. Bapak Ibu mungkin selama saya memberikan materi barangkali mungkin di mute dulu ya. Mungkin nanti setelah itu kita bisa saling diskusi seperti itu. Baik, Bapak Ibu, materi kita adalah materi tentang praktek pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program pengawasan yang ini merupakan kegiatan inti yang nanti kita lakukan kalau kita menjadi pengawas. Kalau kita jadi pengawas ini memang harus kita lakukan. Dan ini merupakan tugas pokok kita. Ketika kita menjadi pengawas, maka kita melakukan mungkin saya akan mereview kembali, ada hal yang sangat penting. Pertama adalah melakukan penyusunan program, kemudian kita masuk kepada pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaannya, mungkin setelah ketika kita sudah aktif sebagai pengawas, maka kita melakukan atau melaksanakan program yang sudah kita susun. Ketika kita sudah melaksanakan program yang sudah kita susun, kita sudah praktikkan, maka kita juga harus melakukan evaluasi. Nah, sesi saya ini adalah sesi bagaimana kita melakukan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program pengawasan. Bapak Ibu, saya yakin ya sudah sekian banyak materi yang sudah kita dapati. Paling tidak sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya, menjadi pengawas itu seperti apa. Jadi jangan ada stigma bahwa pengawas itu hanya memperpanjang SIM. Pada saat sekarang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi pengawas utama, maka Bapak Ibu sama juga dengan dosen 65 tahun, seperti itu. Beda dengan guru. Kalau guru walaupun menjadi guru utama tetap 60 tahun pensiunnya. Jadi beda memang ya, ketika Bapak Ibu jadi pengawas. Ketika Bapak Ibu menjadi pengawas utama, maka Bapak Ibu pensiun usia 60 tahun, seperti itu. Sama juga dengan media suara. Nah, oleh karenanya untuk mencapai jenjang itu, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kepengawasan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, sesi saya ini tujuan pelaksanaan ini yang akan kita targetkan adalah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program pengawasan. Nah, dalam menyusun laporan ini, di sini saya ada dua versi. Ada yang bentuknya matrik, ada yang berbentuk narasi. Tapi nanti ketika Bapak Ibu memberikan laporan kepada Pokjawas atau Bapak Ibu nanti mengajukan untuk DUPA atau angka kredit, maka Bapak Ibu keduanya Bapak Ibu memakainya, baik yang matrik maupun juga yang bentuk narasi seperti itu. Nah, di dalam sesi saya ini saya tampilkan keduanya, Bapak Ibu.
Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan evaluasi pelaksanaan program pengawasan? Tentu saja, Bapak Ibu, kalau bicara evaluasi berkaitan dengan adanya soal atau adanya ujian, ya, seperti itu. Tapi satu hal mungkin ketika kita evaluasi adalah kita menilai betul, jadi ada soal, tapi sebenarnya bukan soal dalam artian seperti soal, tetapi bagaimana kegiatan kita menilai keberhasilan Maaf Ibu, pelaksanaan suara Ibu terganggu Bu. Pak Ramli itu masih hidup, tidak di unmute. Pak Ramli tadi terganggu Iya, suara Ibu. tolong di-mute ya Bapak Ibu. Nah, jadi evaluasi pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan menilai keberhasilan pelaksanaan program pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengawas sekolah. Ini wajib dilakukan. Jadi ketika kita bicara tentang manajemen, seperti yang sudah saya sering ulang, bahwa bicara tentang manajemen berarti kita bicara tentang ada plan, ada juga evaluasi atau juga analisis seperti itu. Nah, pada saat sekarang ini kita melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan program pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh kita. Apakah kita sebagai pengawas madrasah, apakah kita sebagai pengawas pendidikan agama, apakah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Karena saat sekarang sudah ada pengawas Konghucu juga yang sudah kita tatar. Nah, sebenarnya Bapak Ibu adalah pengawas madrasah sangat strategis sekali bila dibandingkan dengan pengawas mata pelajaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena ruang lingkupnya lebih luas, lebih bisa fleksibel ketika Bapak Ibu ke madrasah, seperti itu. Ketika Bapak Ibu juga mungkin akan menjadi penilai di sekolah, itu juga akan memudahkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa menilai kegiatan apa yang ada di madrasah seperti itu. Nah, ini yang kelebihan dari Bapak Ibu sebagai pengawas madrasah. Kita lihat, kalau kita perhatikan evaluasi hasil pengawasan yang akan kita lakukan, ada 4 sebenarnya, seperti yang sudah kita lakukan dalam pelaksanaan program. Ya. Yang utama adalah melaksanakan evaluasi hasil pembinaan guru atau kepala madrasah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya, kalau kita menilai atau membina guru, mungkin kita yang berada di MI akan berbeda dengan Bapak Ibu yang jadi pengawas di MTS atau pengawas di MA. Tentu saja pengawas di MI membina guru lebih banyak, ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Saya tidak mengajukan pertanyaan, tapi Bapak Ibu ingat-ingat ya, berapa banyak yang kita lakukan ketika kita membina guru di MI atau di SD. Nah, kalau seandainya kita nanti kita insya Allah ditempatkan di MTS atau juga di MA, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan berapa saya harus membina. Ya, kalau seandainya saya harus membina madrasah di MI, berapa MI yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita membina MTS, membina MA, berapa MA, berapa MTS yang wajib kita lakukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seringkali banyak curhat dari teman-teman kita yang sudah jadi pengawas. Kalau seandainya dia menempati wilayah kepengawasan yang merupakan kota pemekaran, tentu saja belum banyak perangkat pendidikan di sana, termasuk pengawas. Maka tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak Ibu bisa saja mungkin hanya 1 orang jadi pengawas madrasah di areal yang luas. Jangankan mungkin Bapak Ibu yang berada jauh di jauh dari keramaian kota Jakarta. Teman-teman kita aja ada yang di Jakarta Pusat itu
untuk pengawas madrasahnya boleh dikatakan minim, ya. Pengawas PAI-nya juga minim, karena saya dengar kemarin sisanya tinggal 5 orang karena banyak yang pensiun. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu yang dari Jakarta bisa juga itu ambil bagian di Jakarta Pusat seperti itu, karena pengawasnya memang sudah banyak yang pensiun. Sahabat-sahabat saya itu yang seangkatan saya sudah banyak yang pensiun seperti itu. Dan wilayah binaannya bukannya luas tetapi macet. Itu kendala kalau di tengah kota sih seperti itu. Tetapi untuk pembinaan sama saja. Ketika kita membina guru, pada dasarnya konsepnya itu sama, prinsipnya sama, metodenya sama. Cuma mungkin fleksibilitasnya, istilahnya situasionalnya yang akan berbeda bila kita lihat apa sih sebenarnya yang menjadi kesulitan ketika kita melakukan analisis kepengawasan yang ada seperti itu. Nah, mungkin ketika kita masuk pada sesi yang pertama ini, bagaimana kita mengevaluasi hasil pembinaan guru dan pengawas, nanti kita sampai pada slide yang di bawahnya, nanti kita lihat di sana ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tentang melaksanakan evaluasi hasil pemantauan standar nasional pendidikan. Kemudian seringkali ya, ini nomor 2 ini, seringkali kita melakukan ini hanya untuk pendampingan mau akreditasi. Tapi sebenarnya madrasah yang baik atau juga sekolah yang baik sebenarnya selalu melakukan analisis tentang bagaimana standar nasional pendidikan itu bisa tercapai, dan pengawas sebagai garda terdepan dalam memberikan motivasi, dalam memberikan inovasi untuk kemajuan madrasah, maka pengawas harus selalu mendampingi satuan pendidikan binaannya di nomor 2 ini, karena tidak menutup kemungkinan seringkali sekolah atau juga madrasah sering menutupi kekurangannya ketika akreditasi agar akreditasinya bernilai bagus. Tetapi ketika ada bantuan karena kesulitan dan kekurangan dan mungkin kebutuhan ya yang sangat mendesak, maka masing-masing mengajukan bantuan dan sebagainya. Tetapi ketika akreditasi semuanya bagus. Kalau semuanya bagus, nggak perlu ada bantuan lagi, sebenarnya seperti itu. Nah, ini adalah peran Bapak Ibu yang bisa memetakan, yang bisa mengendalikan mutu yang ada di madrasah itu. Apakah DMI, MTS, MA. Nah, ini nomor 2. Sedangkan nomor 3, melaksanakan evaluasi hasil penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala. Satu hal yang mungkin kita garis bawahi bahwa pada dasarnya guru itu atau kepala madrasah itu, mungkin di antara Bapak Ibu yang sekarang jadi kepala madrasah atau ya, pada dasarnya adalah mitra pengawas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merasakan bahwa kita adalah mitra guru, kita adalah mitra kepala. Jadi ketika kita melakukan pembinaan dan langsung pada akhirnya kita melakukan penilaian kinerja, maka kita benar-benar fair gitu ya. Kita benar-benar akuntabel ketika kita menilai itu. Bukan karena kedekatan, bukan karena pakai kata orang sana ya. Jadi bukan karena perasaan gak enak, atau juga dia teman saya, dia atasan saya, dia saudara saya, bukan karena gitu. Bapak Ibu, ketika kita menilai, kita benar-benar menilai, bukan karena perasaan tidak enak. Cuma memang kadang-kadang ada kesan bahwa pengawas itu saklek, pengawas itu tidak toleran, seperti itu. Kita orang timur, rata-rata orang Indonesia ya, orang-orang Indonesia itu alergi dikritik, satu hal ya. Kenapa? Kita kalau dikritik nggak mau, tapi kalau dikritik kita mau. Makanya ketika kita menilai kinerja orang, kita enak ya menilai, tapi ketika kita dinilai, maka kita terasa tidak enak. Itulah yang terjadi seperti itu. Nah,
Bapak Ibu, berkaitan dengan yang keempat, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. Bapak Ibu, untuk nomor 4 biasanya sih sering dilakukan oleh ketua Pokjawas seperti itu. Tetapi kalau kita mungkin kalau kita diberikan porsi hanya satu binaan dalam satu kabupaten atau kota itu hanya 2 kecamatan atau 1 kecamatan, saya pikir itu saja yang kita lakukan evaluasi, tetapi kita tidak punya kewajiban melakukan evaluasi tingkat kota atau tingkat kabupaten, apalagi tingkat provinsi. Kecuali kita jadi ketua Pokjawas. Saya pernah melakukan itu karena saya pernah jadi ketua Pokjawas tingkat kota. Kalau untuk tingkat provinsi saya hanya sebagai sekretaris, sedangkan aksi saya wakil aksi waktu itu, seperti itu. Pernah juga melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program, melakukan itu. Tetapi untuk nomor 4 saya garis bawahi bahwa yang Bapak lakukan yang Ibu lakukan hanya binaan Ibu saja. Jadi binaan orang nggak usah Bapak Ibu laporkan, evaluasi tidak seperti itu. Nanti disangkanya kita ini mau tahu urusan orang, kali itu kerja kita. Barangkali itu untuk nomor 4 ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat tentang nomor pertama, kita coba ya Bapak Ibu ya, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru. Nah, Bapak Ibu ini saya berikan contoh dalam bentuk matrik ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita nanti akan jadikan narasi sebenarnya sama saja seperti itu, tidak jadi masalah. Cuma kalau dalam bentuk matrik orang akan langsung cepat lihat dan mudah ya dipahami seperti itu. Jadi orang tidak terlalu banyak petinya seperti itu. Tapi tetap nanti matrik ini akan didampingi oleh narasi. Tapi untuk pembinaan guru untuk sementara ini dalam bentuk matrik ya, kita perhatikan di sini. Bapak Ibu, ini ada nomor aspek ya, aspek dari pembinaan guru itu, kemudian kegiatannya apa, kemudian sasaran, ada target, ada metode, ada hambatannya apa, atau ketercapaiannya apa, kesimpulan apa, kemudian tindak lanjut. Bapak Ibu, barangkali ini dijadikan, kalau sekarang sih dijadikan apa ya, semacam file gitu ya. Zamannya saya itu, Bapak Ibu, itu belum banyak orang pakai komputer, kita masih pakai sintik biasa. Ini akan sedikit susah sekali ya untuk menyimpan filenya seperti itu. Beda dengan sekarang, kita bisa nyimpan di komputer file-file ini. Ketika kita melakukan pembinaan, kita tinggal copy paste, yang pasti ngopi seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi saya akan perlihatkan isinya dari matrik ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk kolom 1 pasti itu nomor urut ya Bapak Ibu ya yang tadi. Nah, untuk nomor 2, materi pembinaan guru itu apa? Misalnya pembinaan, kita membina guru umpama bidang keterampilan apa misalnya. Apakah bidang pembelajaran, bidang keterampilan mengajar, apakah penggunaan metode di situ. Nah, diuraikan juga ketika kita melakukan kegiatan pembinaan itu sebenarnya kegiatannya apa bentuknya? Apakah kita melakukan workshop, penyusunan RPP, seperti itu. Nah, untuk nomor 3 itu. Jadi kegiatannya apa? Kan waktu yang programnya yang lalu ya Bapak Ibu, saya juga pernah ini ya masuk ya di sana ya. Kita melakukan apa di sana? Jadi ketika kita melakukan pembinaan KBM, Pak. Pembinaan KBM materinya, uraian materi workshop pelaksanaan KBM atau workshop pelaksanaan penyusunan
RPP umpama seperti itu. Nah, kemudian untuk kolom 4-nya jumlah gurunya ada berapa? Makanya tadi saya di awal tadi saya sudah utarakan binaan kita berapa. Nah, kalau kita berada di MI itu 60 guru ya Bapak Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman kita ada yang ratusan guru, termasuk TK, RA, seperti itu. Biasanya RA juga masuk binaan kita, seperti itu. Berapa guru pada saat pertama? Kalau di MI, mungkin ada pertanyaan, Bu, boleh nggak kita pergugus melakukannya? Boleh saja, tidak jadi masalah. Kalau Bapak Ibu luas wilayahnya untuk MI, biasanya Bapak Ibu itu ada 4 gugus, boleh saja. Minggu pertama gugus 1, minggu kedua gugus 2, minggu ketiga gugus 3, kemudian yang keempat gugus keempat, seperti itu. Minggu keempatnya boleh saja kita menggunakan gugus. Seringkali kalau seandainya ini kita kalau saya juga suka juga ya kasih info juga ke pengawas mata pelajaran pendidikan agama. Biasanya kita pakai cluster. Kalau misalnya Bapak Ibu umpama yang madrasah MTS ya, MTS-nya mungkin ada lebih dari 1, mungkin juga ada swastanya, seperti itu. Boleh saja KKM, biasanya kan ya, kita per KKM. Jadi per KKM ada klaster berapa atau klaster mungkin sama juga dengan gugus gitu. Klasternya mana, umpama kita bagi sehingga kita tidak terlalu sulit begitu. Kalau untuk Jakarta barangkali mungkin tidak terlalu ribet wilayahnya. Tapi kalau umpama seperti Riau, ada juga mungkin seperti Maluku. Ini Bapak Ibu ada Aceh ya, kalau tidak salah ya. Aceh itu kalau untuk Aceh Tenggara barangkali jauh sekali itu, ya. Kalau umpama Aceh sekitar Banda Aceh, Melabo, barangkali atau Lok Sumawe itu bisa dijangkau ya, itu datarannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau umpama Aceh Tenggara itu lebih dekat dengan Medan. Saya di tahun 2013 sampai 2015 itu mundar mandir ya, ngasih pembinaan ke guru-guru, kepala sekolah di Aceh Tenggara. Itu lebih enak datangnya dari Medan. Dari Medan pun kita 1 malam itu perjalanan naik travel. Kalau mau naik pesawat sih boleh saja, tapi kalau naik pesawat juga ngeri juga. Karena kalau angin pasti pesawatnya balik lagi itu ke Medan, seperti itu. Karena pesawatnya hanya cukup untuk 8 orang ya kalau tidak salah, paling banyak sekitar itu kayaknya. Jadi kalau seandainya ini seperti kapal kecil seperti itu. Jadinya saya punya pengalaman, kata supir travel, kalau seandainya masuk jurang tinggal tabur bunga aja. Karena jurangnya dalam-dalam, seperti itu. Iya. Kalau yang seperti itu kan ngeri juga Bapak Ibu. Jadi memang harus punya klaster sendiri untuk Aceh seperti itu, ya. Mungkin ada lagi yang mungkin daerah ini ya, mungkin daerah Bangka Belitung atau Riau, itu juga daerah jauh-jauh ya, seperti itu. Saya pernah juga datang ya ke daerah Riau itu cukup jauh. Jadi kalau seandainya binaannya kita mesti naik perahu, atau juga kita naik speedboat, atau juga mungkin kita naik travel lainnya juga cukup jauh seperti itu. Nah ini juga perlu kita pikirkan. Jadi kita bagi-bagi klasternya ketika kita membina guru seperti itu. Nah itu tentang jumlah guru. Nah, kemudian yang kolom 5 itu diisi dengan persentase guru atau kepala. Sebenarnya berapa persen sih? Kan Bapak Ibu, saya pernah kasih tahu juga ya, bahwa sebenarnya yang perlu kita lakukan pembinaan itu berapa persen? Apakah 60%? Ataukah 50%? Ataukah hanya 30% saja? Yang umpama, contoh tadi saya berikan contoh tentang workshop penyusunan RPP. Berapa persen sih guru yang belum bisa membuat RPP
berbasis saintifik seperti itu, atau juga RPP berbasis IT seperti itu, ya silakan saja. Nanti Bapak Ibu bisa petakan berapa persen guru-guru yang memang perlu ada pembinaan seperti itu, ya. Kemudian selain itu ada lagi nomor 6 atau kolom 6 diisi dengan ragam cara yang sesuai dengan jenis kegiatannya. Seperti itu. Caranya apa? Bagaimana caranya? Nah, apakah bentuknya klasikal, apakah bentuknya individual, seperti itu. Ya, jadi nanti itu Ibu petakan ketika kita melakukan pembinaan. Kalau pembinaan KBM barangkali ada klasikal, ada juga individual, seperti itu. Kemudian pada kolom 7 diisi dengan kendala yang dihadapi ketika melakukan pembinaan pada kolom 7. Seperti itu. Sebenarnya kendalanya apa sih? Ya. Jadi kalau kita lihat ya di kolom 7 itu hambatan ya atau kendalanya, kita sering kali ya Bapak Ibu di lapangan itu kita kadang-kadang tidak bisa merekanya di lapangan. Bisa saja mungkin kendalanya karena hujan. Kendalanya mungkin karena banjir, kendalanya mungkin karena macet kalau Jakarta, kendalanya mungkin baku untuk praktek dan seterusnya. Itu juga jadi hambatan. Atau juga mungkin kendalanya kepala sekolah mungkin kurang respect, atau juga mungkin gurunya kurang antusias. Itu ditulis di kolom 7 itu, dalam hambatan itu ditulis semuanya, ya. Jadi nanti di kolom 6 ini metode ya. Sebenarnya metodenya ini metode yang kita pakai apa? Seperti tadi umpama kita menggunakan metode workshop. Ya seperti itu. Ketercapaian. Nah, Bapak Ibu, untuk ketercapaian di sini sebenarnya berapa sih yang kita harapkan dari pembinaan kita itu? Jangan sampai kita melakukan pembinaan tapi sia-sia karena guru kita itu tidak melakukan apa yang kita harapkan. Kita berharap dari workshop RPP itu, penyusunan RPP, kita berharap bahwa guru-guru kita itu bagus semua seperti itu, tapi faktanya hanya sekian. Nah, itu juga perlu kita tulis di situ. Kemudian kesimpulannya, andai kata dalam pembinaan kita itu ternyata kan biasanya kita pakai instrumen ya Bapak Ibu ya, yang lalu-lalu itu kita ada instrumen. Nah, dari instrumen ini kita tulis ini kesimpulannya apa sih ya, kesimpulannya apa dari pembinaan kita itu. Kita tulis seperti itu. Kemudian tindak lanjutnya apa? Ya. Apakah kita akan melakukan kegiatan lagi yang sama atau kita ganti dengan kegiatan yang berbeda? Nah, Bapak Ibu, dari pembinaan guru ini sebenarnya Bapak Ibu bisa jadikan sebagai bahan atau data untuk Bapak Ibu menyusun PTS ini. Nah, Bapak Ibu, ini dari pembinaan guru, data itu Bapak Ibu jangan buang percuma, tapi Bapak Ibu jadikan sebagai bahan kajian yang Bapak Ibu nanti bisa jadikan bahan PTS, seperti itu. Karena seringkali saya sering lihat dianggapnya pengawasan itu ya sudahlah, sekedar jalan-jalan ke sekolah, jalan-jalan ke madrasah, bukan sekedar itu ya Bapak Ibu. Tapi jadikan data-data itu untuk kita jadikan bahan tulisan kita, seperti itu. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui Bapak Ibu. Kita juga pembinaan juga selesai, tapi kita juga sambil cari data, kita dapat data. Sekaligus kita juga bisa mau menyusun PTS seperti itu. Jadi PTS kita bukan by intuisi, tapi berdasarkan data yang dapat kita peroleh hasil pemantauan di lapangan, hasil supervisi
lapangan, supervisi pembinaan guru, seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengklasifikasi umpama sekarang pembinaan guru, minggu berikutnya pembinaan kepala, atau juga Bapak Ibu selang-seling seperti itu, silakan saja, tidak jadi masalah seperti itu, boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sekarang umpama saya tuntaskan guru, pembinaan guru, silakan. Sekarang saya tuntaskan kepala, silakan. Tapi kalau kepala kan tidak terlalu banyak, mungkin. Kalau umpama yang paling banyak mungkin di RA atau di MI. Tapi kalau untuk MTSMA tidak terlalu banyak, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan standar nasional pendidikan. Nah, inilah yang tadi saya prologkan, bahwa seringkali kita melakukan pemantauan hanya sekedar memantau. Padahal Bapak Ibu, sekaligus kita melakukan pembinaan yang kita harapkan sekolah binaan kita, madrasah binaan kita itu nantinya ketika akreditasi itu berhasil atau juga bernilai tinggi, seperti itu. Jadi mereka tidak gerasa gerusu, kalau mau diakreditasi barulah pengawas repot setengah mati. Tidak seperti itu. Padahal hari-hari biasa sebenarnya kita melakukan pemantauan, Bapak Ibu. Ya, termasuk juga pengawas PAI, Bapak Ibu. Pengawas PAI juga sama, pengawas Kristen juga sama, pengawas Katolik juga sama. Seperti itu, pengawas agama pada dasarnya tetap melakukan pemantauan standar nasional pendidikan. Jadi jangan dianggap kalau seandainya pengawas mata pelajaran hanya standar isi, standar proses, SKL, atau juga mungkin hanya standar penilaian saja. Tidak seperti itu. Semuanya juga dilakukan. Standar sarana prasarananya, seperti itu. Bapak Ibu, standar isi. Bapak Ibu kan melakukan analisis SKL, melakukan analisis silabus, melakukan analisis RPP dan seterusnya. Jadi jangan dianggap bahwa saat sekarang silabus ada, sudah disiapkan, kita menganggap bahwa silabus sudah benar, belum tentu Bapak Ibu. Kita ajak guru itu untuk menganalisis bahwa silabus itu bisa saja terdapat kekeliruan. Bisa saja. Jadi kita ajak mereka untuk menganalisis silabus, untuk menganalisis kurikulum yang sudah dibuat, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, inilah bahwa ketika kita melihat standar isi, bukan sekedar mencari-cari saja, bukan sekitar itu. Tapi bagaimana memberikan solusi andai kata ketika si madrasah itu tidak bisa menyusun kurikulum dengan baik dan benar sesuai dengan visi dan misinya, Bapak Ibu menjadi fasilitator, menjadi konsultan kurikulum, seperti itu. Jadi boleh dikatakan peran Bapak Ibu menjadi konsultan kurikulum. Nah, disinilah harus dilihat materi apa sih yang ini ya, kegiatannya apa, sasarannya apa, target, metode, hambatan, tercapaian kesimpulan dan tindak lanjut seperti tadi, seperti itu. Nah, kemudian standar prosesnya juga tadi sudah kita singgung ketika pembinaan guru. Kita juga harus melihat jangan sampai nanti ada guru yang tidak pernah Bapak Ibu sentuh kegiatan pembelajarannya. Walaupun dia sudah menjadi guru utama, guru teladan, jangan Bapak Ibu jadi ngeper ya, ibarat kata orang Jakarta gitu, atau Bapak Ibu jadi keder gitu. Dia kan sudah berprestasi, nggak perlu lagi lah kita lihat standar proses pembelajarannya, nggak bisa seperti itu. Bapak Ibu tetap melakukan pemantauan, guru mengajar tetap seperti itu. Kemudian juga SKL. Bapak Ibu, berkaitan dengan SKL, seringkali ada sekolah yang mentargetkan tinggi. Ada juga mungkin sekolah yang mentargetkan AKM-nya rendah dan seterusnya. Atau juga hasil output
kelulusannya tinggi atau output kelulusannya rendah seperti itu. Ini disesuaikan dengan lingkungan dan demografi dari sekolah itu atau juga pangsa pasar dari anak-anak itu. Ya, Bapak Ibu. Kalau seandainya anak-anak yang sekolah di madrasah itu, yang belajar di sekolah itu, mungkin dari anak-anak kumuh, anak-anak ekonomi lemah dan sebagainya, yang kalau sekarang daring tidak punya HP, barangkali itu juga Bapak Ibu juga harus melihat. Jadi jangan menganggap bahwa anak di sini rendah, madrasah ini rendah. Lihat dulu Bapak Ibu, kenapa dia rendah seperti itu? Kenapa? Barangkali mungkin untuk belajar daring itu dia harus pinjam sama tetangganya atau juga absen juga, orang tuanya nggak bisa. Satu hal ini pengalaman ya Bapak Ibu, madrasah MTS di Jakarta Pusat itu, kemudian ponakan saya juga kan ada di situ. Untuk absen siswa-siswa baru itu, orang tuanya itu banyak yang tidak ngerti. Sehingga adik saya kebetulan cerita bahwa banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi anaknya atau juga mungkin ketidakbisaan dia ketika anak itu harus juga absen, harus daring dan seterusnya. Bisa saja terjadi, itu Jakarta loh Bapak Ibu, apa mungkin daerah bisa saja, karena kita tahu ya mungkin MTS yang ada di Jakarta Pusat itu anak-anaknya mungkin daerah-daerah yang kumuh dan sebagainya, bisa saja berasal dari sana, bisa saja terjadi. Kalau seandainya untuk absen aja anak itu nggak bisa, walaupun dia punya HP, ya dia nggak bisa, gimana langkahnya dan seterusnya, atau juga mungkin sosialisasinya belum bagus seperti itu. Nah, ini peran pengawas dalam hal ini, peran pengawas untuk mendampingi gurunya, untuk mengecek gurunya, apakah gurunya ini sudah paham ketika dia melakukan pembelajaran atau tidak, yang berbasis daring ya, berbasis e-learning, maksudnya seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Karena tidak tahu satu hal, saya sendiri aja hari ini karena jaringannya susah, ini juga jadi terhambat, Ibu. Nah, ini juga fakta ya yang tidak bisa kita hindari. Bisa di satu sisi efektif, di sisi lain karena faktor jaringan ini juga jadi hambatan. Jadi nggak bisa kita paksakan juga. Ini fakta dalam era teknologi. Kemudian berkaitan dengan standar pendidik dan pendidikan, Bapak Ibu mungkin harus dilihat ketika kita hasil pemantauan kita ini dalam standar pendidikan, sebenarnya guru-guru binaan kita itu masuk kategori apa sih gitu ya. Ketika kita masukkan, sasarannya adalah guru MI, sasarannya guru MTS, sasarannya guru MA. Guru MA yang berapa tahun, apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, apakah S1, apakah S2, atau S3. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sudah guru-guru kita itu yang di MTS itu sudah yang mencapai S3. Tidak menutup kemungkinan itu. Tetapi kalau seandainya ada binaan kita banyak S3, Bapak Ibu belum S3 seperti itu, jangan menyebabkan kita menjadi down atau kita juga minder dan sebagainya. Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan guru-guru yang mungkin sudah S3 itu. Kita punya kelebihan tentu saja sebagai pengawas seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan sarana prasarana, Bapak Ibu tolong diamati benar sarana dan prasarana di sekolah binaan kita, dan itu nantinya sebagai landasan untuk bantuan kepada madrasah binaan kita. Kaitannya dengan pengelolaan atau manajerial di sekolah, Bapak Ibu juga harus mendampinginya, yang nantinya Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kolom ini, ya. Aspek apa sih, kegiatan apa saja sih berkaitan dengan pengelolaan ini? Kenapa sih hambatannya apa sih? Umpama dalam
Pengelolaan berkaitan dengan pengelolaan SDM, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan ini apa namanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler dan sebagainya, hambatannya apa, seperti itu. Nah, itu ketercapaiannya berapa persen di binaan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan pembiayaan. Saya seringkali bilang, Bapak Ibu, ketika kita memantau standar pembiayaan, saya yakin mungkin di antara dulu yang jadi kepala sekolah ini, tidak semuanya bahwa pembiayaan itu ada open management, mungkin ada close management. Nah, kita hal yang seperti itu tidak bisa kita paksakan. Kita menganggap bahwa sekolah itu tidak pandai menyerap atau juga memanfaatkan biaya yang ada, seperti itu. Nah, kalau seandainya umpama tentang pembiayaan itu Bapak Ibu perlu bina, Bapak Ibu perlu juga menggunakan tenaga dari luar, seperti itu. Bapak Ibu sebagai fasilitatornya saja. Umpama accounting, Bapak Ibu kan ketika menyusun keuangan dan sebagainya, umpama kita hanya lulusan PAI, kita bukan lulusan accounting, maka saya tidak menguasai itu. Bapak Ibu bisa pakai tangan orang lain untuk melakukan pembinaan tentang standar pembiayaan, seperti itu, baik yang sifatnya pelaporan dan seterusnya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan ketika dalam memetakan hasil pelaksanaan pemantauan. Kemudian berkaitan dengan penilaian ya, standar penilaian, Bapak Ibu juga perlu ya ketika melakukan standar penilaian di situ, baik standar penilaian terhadap guru maupun standar penilaian terhadap kepala. Kalau seandainya ansih berkaitan dengan penilaian guru terhadap siswa, juga boleh dikasih catatan di sana. Sebenarnya posisinya seperti apa sih, seperti itu. Posisi binaan kita, siswanya ini kategori yang mana, A, B, C, dan seterusnya. Maksudnya kategori apakah lulusannya atau outputnya sudah baik, nilainya sudah baik, dan seterusnya. Apakah penilaian prosesnya sudah baik atau tidak. Satu hal Bapak Ibu bahwa perlu juga kita galakkan kaitannya dengan penilaian proses guru terhadap siswa. Jangan sampai guru itu hanya menilai hasil akhirnya saja, padahal tidak dilihat prosesnya, seperti itu. Ini harus dilihat. Kita tahu seperti umpama disiplin saat sekarang. Kita pandemi ini sebenarnya ini latihan disiplin. Apakah nanti setelah pandemi kita disiplin kembali atau tidak? Kenyataannya bangsa kita ini sulit sekali kalau diajak untuk berdisiplin. Nah, ini tugas Bapak Ibu yang untuk memberikan motivasi kepada guru-guru, kepala atau juga siswa dalam rangka disiplin. Di Jepang untuk belajar disiplin itu 12 tahun. Di kita kadang-kadang selesai TK, selesai MI, kadang-kadang murid kita ini sudah tidak pernah lagi cium tangan sama gurunya, tidak pernah lagi cium tangan sama kepala sekolahnya, apalagi setelah SMA dan seterusnya, atau juga beri salam dan seterusnya. Tapi kalau waktu di TK, waktu di MI, anak-anak itu karena kita menggunakan metode pembiasaan, maka itu sudah biasa. Pagi kita sudah baca surat-surat pendek, tapi kalau sudah SMA, sudah MA, jarang sekali hal yang seperti itu. Nah, inilah yang mungkin Bapak Ibu sebagai pengawas mungkin bisa menggalakkan di sekolah atau madrasah binaan Bapak Ibu, yang nantinya ketika Bapak Ibu melakukan pemantauan standar nasional pendidikan berkaitan dengan itu, maka itu menjadi tatanan akhlakul karimah, seperti itu.
bukan tatanan etika. Kalau tatanan etika hanya sekedar apa ya? Iya, kalau ada dampaknya sekarang, kalau ada polisi maka dia akan tertib, kalau nggak ada polisi nggak tertib. Itu dampak dari etika. Tapi kalau akhlak rukurimat, mau ada polisi mau nggak ada polisi, artinya sama aja kayak kita mau ada malaikat tidak ada malaikat tetap aja kita sholat seperti itu. Kenapa? Sudah disiplin. Yes. Tapi kita kan kadang-kadang kalau ada polisi barulah kita disiplin. Sekarang Jakarta ada ganjil genap. Kalau umpama ada polisi, ya udah kita tertib. Kalau ditilang bilang aja lupa, bilang aja nggak tahu. Padahal pemerintah sudah gembar-gembor sampai lama sekali seperti itu. Tapi tetap aja alasannya lupa dan sebagainya. Orang kita tuh begitu. Ya, jadi kalau umpama ada pejabatnya, saya sering bilang orang kita itu atau polisinya juga kayak polisi dia seperti itu. Jadinya kalau nggak ada ya udah nggak perlu disiplin amat. Nah ini juga berarti pendidikan kita baru sebatas itu. Makanya kita sebagai pengawas barangkali berkaitan dengan standar nasional pendidikan benar-benar kita sebagai fasilitator, kita sebagai konsultan, kita sebagai motivator, ya kita berada di sana. Seperti itu. Nantinya ketika kita melihat hasil evaluasi dan kita laporkan hasil evaluasinya benar-benar hasilnya baik. Itulah hasil kerja kita selama setahun atau dua tahun dan seterusnya. Itu tentang laporan pemantauan standar pendidikan. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru atau kepala. Bapak Ibu, ini saya sudah berikan contoh umpama ya, melaksanakan kinerja guru. Asalnya adalah penilaian kinerja guru. Saya adalah guru yang mau disertifikasi seperti itu. Wah, ada gangguan ini. Halo? Iya. Halo, tidak sudah hilang ini WA-nya. Iya, sinyal itu Pak. Nggak ada suara lagi. Pak Zul Aceh jadi host tuh. Pak Zul jadi host Pak Zul Aceh. Nah, Pak Sul atau Pak Ketua? Iya. Ini apa begini ya Pak? Minum kopi dulu Pak Ketua. Aduh, Pak Zul, kenapa itu bisa keluar itu? Oh begitu ya Pak. Pak Amin tuh kasih kopi itu. Saya juga dijadiin host, saya tanya tugasnya apa? Jaga-jaga aja gitu. Jaga-jaga laptop. Iya, jaga-jaga. Kalau Bapak keluar, bubar meetingnya gitu. Ya saya kan nggak keluar. Lanjut, Iya lanjut. ini saya malu sekali dengan Bapak Ibu nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi. Sebenarnya tinggal sedikit lagi setelah itu kita bisa tanya jawab ya Bapak Ibu. Tadi baterainya juga bermasalah tadi seperti itu. Oke Bapak Ibu saya akan masuk tinggal sedikit lagi ya. Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian ya Bapak Ibu. Yang nanti Bapak Ibu juga akan menilai guru binaan Bapak Ibu berkaitan dengan target yang akan kita bina itu, berapa persen sih ya target yang akan kita bina, berhasil atau tidak, seperti itu. Umpama ya hasil dari pembinaan kita, umpama skor yang kita peroleh itu sudah memenuhi harapan kita atau tidak targetnya. Kita menginginkan hanya 50% dari guru binaan kita ataukah mungkin lebih dari itu. Dari banyaknya guru binaan kita.
Kemudian berkaitan dengan metode yang kita pakai, silakan saja kalau waktu kita membinasi, boleh kita menggunakan wawancara atau juga studi dokumen atau juga mungkin observasi atau juga pengamatan di kelas dan seterusnya. Tapi kalau boleh saran sih Bapak Ibu ya, kita campur saja semuanya. Jadi ada observasi dokumen, ada observasi lapangan ketika pemantauan guru mengajar, atau juga kita ada wawancara. Biasanya Bapak Ibu ketika kita melakukan pemantauan guru mengajar, biasanya kita ada wawancara pra dan pasca observasi. Seperti itu akan lebih bagus. Kemudian berapa sih guru-guru yang menjadi hambatan kita ketika kita melakukan penilaian? Berapa sih yang jadi hambatan kita dan menjadi perhatian kita seperti itu? Tercapaiannya berapa ya yang kita nilai itu? Apakah berapa persen? Kalau di sini kan contohnya kan 30% ada dari nilai rata-rata seperti itu. Ya. Atau juga rekomendasinya bagaimana? Apakah ada pembinaan yang sama ataukah mungkin kita ganti metodenya seperti itu? Makanya perlu kita lakukan evaluasi sehingga kita bisa melakukan pembinaan yang lebih baik di masa kedepannya seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten. Bapak Ibu, sebenarnya ini saya tampilkan di sini tentang sistematikanya. Ketika kita melakukan pembinaan guru, kita menggunakan ini ya Bapak Ibu, selain matrik yang tadi, ya, tetap ini kita pakai juga. Ini sengaja kita tampilkan tentang evaluasi hasil pelaksanaan program semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu ini yang pakai narasi ya Bapak Ibu, ada halaman judul, halaman pengesahan. Bapak Ibu ini disahkan oleh Pokjawas dan kepala. Seperti itu. Bapak Ibu, atasan Bapak Ibu adalah kepala kantor ya Bapak Ibu. Bukan kasih ya. Bukan kasih madrasah ya atau PAIS ya, bukan. Bapak Ibu atasan Bapak Ibu kepala kantor ya, baik kepala kantor kota atau kepala kantor kabupaten ya Bapak Ibu. Jadi nanti selain ketua Pokjawas, mengetahui ketua Pokjawas, juga kepala kantor ya. Hasil kegiatan kita Bapak Ibu ditandatangani oleh atasan kita seperti itu. Jadi jangan salah kaprah ya. Kalau seandainya yang dapat biaya itu biasanya sering dilimpahkan dari kasih kepada kita, boleh saja Bapak Ibu mitra ya dengan kasih, tapi bukan atasan Bapak Ibu. Ini perlu ditekankan karena regulasinya seperti itu. Umpama, kenapa sih saya mesti ada pengesahan oleh ketua Pokjawas, Bapak Ibu karena nomenklaturnya masih seperti itu, disahkan oleh ketua Pokjawas. Bapak Ibu nanti lihat ke Permendikbud 143 ya. Nanti seperti itu. Kalau seandainya nanti tidak ada disahkan oleh ketua Pokjawas, maka itu tidak dinilai apaknya. Tetapi kalau seandainya Bapak di kota atau kabupaten itu hanya sendiri gitu ya, atau hanya 2 orang, sedangkan ke Pokjawas itu dibentuk 10 orang pengawas, barulah ada Pokjawas. Seperti itu, maka langsung Bapak Ibu langsung ditandatangani oleh kepala kantor seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, tidak jadi masalah. Tapi tetap regulasinya masih Pokjawas itu mensahkan. Nah, kemudian barulah kata pengantar, barulah daftar isi, barulah pendahuluan latar belakang. Kenapa latar belakang ini berisi? Kenapa sih kita membuat laporan evaluasi program pengawasan? Seperti itu. Fokusnya apa? Sebenarnya yang dari matrik itu dimasukkan aja Bapak Ibu di sini, dijelaskan. Ya, tujuan dan sasarannya apa, kemudian tugas pokok.
Tetap tugas pokok pengawasan Bapak Ibu tetap tulis di situ. Kerangka pemecahannya apa? Kan tadi sudah ada di matriknya pemecahannya seperti apa. Kemudian kerangka pikir pemecahan masalahnya seperti apa, pendekatan dan metodenya kita menggunakan apa, kemudian hasil pengawasan. Nah, tadi kalau tadi kan binaan, kalau ini hasil pengawasan tingkat kota atau kabupaten seperti itu. Nanti tinggal diganti saja nanti yang bentuk narasi seperti ini. Bapak Ibu ketika membuat laporan, Bapak Ibu tetap ya membuatnya seperti ini, dinarasikan. Nah, matrik ini dilampirkan sebagai pelengkap rekapitulasinya, Bapak Ibu. Kemudian hasil pelaksanaan pembinaan guru dimasukkan tuh Bapak Ibu di sini. Nah, di bab ini ya, di bab 4. Hasil penilaian kinerja guru, kepala sekolah, pembimbingan profesionalisme guru dan kepala sekolah, pembimbingan kepala sekolah atau kepala madrasah, dan pengelolaan sekolah, terus pembimbingan pengawas sekolah muda, dan pengawas media. Nah, inilah kalau seandainya kita sebagai ketua Pokjawas atau kita sebagai pengawas utama, nomor F ya. Nomor F ini bisa tampil seandainya kita sebagai pengawas utama. Biasanya kita melakukan pembimbingan kepada pengawas yang ada di bawah kita, biasanya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tidak ada pembimbingan, nomor F-nya tidak ada, seperti itu. Kemudian penutup, kesimpulan dan rekomendasi, seperti itu. Nah, berkaitan dengan lampiran, kita bisa lihat di sini, lampiran-lampirannya yaitu data hasil analisis pembinaan, kemudian analisis pembinaan guru dan kepala sekolah, data hasil pemantauan standar nasional, bentuknya matrik ya Bapak Ibu, hasil analisis pemantauan, kemudian data hasil penilaian kinerja guru, kemudian hasil analisis penilaian guru dan atau kepala madrasah seperti itu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ini makanya tadi saya katakan, ini sama juga ketika kita membuat PTS seperti itu ya. Jadi cuma kalau PTS itu ada siklusnya, kalau ini kan tidak ada. Ini hanya report dari pelaksanaan kita selama kita membina 1 tahun, biasanya seperti itu. Itu barangkali itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya ada kendala-kendala yang terdapat pada kegiatan saya ini pada hari ini. Jadi saya mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar setengah jaman lah ya mungkin ya, 20 menit ya sekitar itu, mungkin lebih sedikit begitu. Silakan saja Bapak Ibu. Saya Bu Wahdia dari Sulbar. Ingin mungkin Pak Ibu ada ininya maksud saya siapa dari wilayah mana gitu ya? Dari Sulbar Ibu tadi. Oke ya. Sebentar ya Ibu ya, saya harus catat dulu. Dari Sumbar ya Bapak Ibu ya? Iya Bu. Oke, silakan. Ya, terima kasih Ibu WI. Semoga Nama sehat. saya bukan WI ya Bu. Ibu namanya itu. Ibu ini. Udah 2 kali ketemu saya. Iya. Terima kasih silakan Ibu. Waktunya. Mohon maaf dari penjelasan ini untuk membuat. Ibu siapa Bu namanya? Ibu Wahdia. Ibu Wahdia. Iya. Dalam materi kita ini yaitu membuat laporan penyusunan evaluasi pelaksanaan program pengawas. Di sini Bu, Ibu paparkan tadi kalau tidak salah ada 4 laporan yang harus dibuat, yaitu pertama laporan evaluasi ya Bu ya. Laporan evaluasi. Ya. Tadi itu Ibu menjelaskan pertama yaitu laporan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Kemudian yang kedua kalau tidak salah laporan evaluasi
hasil pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Yang ketiga, kalau tidak salah tadi, yaitu evaluasi penilaian kinerja guru dan atau kepala madrasah. Dan yang keempat ini adalah laporan penilaian pengawasan di tingkat kabupaten dan provinsi. Jadi ada 4 item Ya, betul. yang harus dibuat ini, Bu. Kemudian di sini betul-betul kami membuat laporan, yaitu pendahuluan, inti dan penutup. Kalau ada di sini laporan, Ibu, kalau matrik mungkin kita tidak turun lapangan, tapi kalau dalam bentuk laporan ini ada pendahuluan. Pumil, gak usah harusnya. Berarti kita, Bu, harus turun lapangan. Terus terang, Ibu, untuk saat ini kami sangat luar biasa, terkendala sekali untuk turun lapangan. Untuk dalam hal ini, untuk membuat laporan untuk pendahuluan, inti dan penutup. Terus terang kami sangat terkendala untuk turun di lapangan, apalagi dalam keadaan seperti ini, Bu. Mohon petunjuknya, Ibu, supaya kami bisa berbuat dalam membuat laporan kegiatan ini, Bu. Seperti apa? Karena terus terang, Ibu, kami sangat menemui kendala ketika turun lapangan. Karena dalam keadaan pandemi COVID. Terima kasih. Iya, Ibu, saya paham banget ya, pada saat sekarang ini kan memang kita tidak ada kegiatan yang sifatnya tatap muka atau klasikal ya, seperti itu. Nah, untuk hal yang seperti ini berkaitan dengan pembinaan kan Bapak Ibu kan punya sekolah ya, istilahnya itu kita bisa, tadi saya sudah katakan, bisa observasi dokumen. Ya Bapak Ibu, kita bisa observasi dokumen, jadi tidak mesti memang sekarang memang sedikit sulit, karena memang kondisional ya, sifatnya seperti ini. Tetapi kita bisa menggunakan observasi dokumen. Silakan saja pakai observasi dokumen saja, Ibu. Ya. Jadi bisa seperti itu. Ibu, saya bertanya lagi kembali. Kalau begitu, Ibu, kami harus turun di lapangan, di sekolah. Ini, Bu, kalau 8 standar nasional pendidikan, ada 8 item, Bu, itu yang harus kami lakukan. Iya, betul. Kan ibu kan ada tuh dokumennya di sekolah tuh, Ibu ya. Iya. Nah, Ibu pinjam aja dulu. Kan Ibu sekolahnya sudah diakreditasi belum? Sudah, Bu. Nah, hasil akreditasi Ibu pinjam dulu gitu. Ibu pinjam. Nanti Ramli mohon di-unmute. Hasilnya seperti Ramli apa? di-unmute, mengganggu. Ya, silakan ya Bu ya. Jadi pakai observasi dokumen saja. Seperti itu. Boleh. Nanti kalau umpama Ibu nanti untuk jadi pengawas, untuk Ibu yang sebenarnya Ibu harus turun di lapangan. Harus turun di lapangan. Kalau sekarang kan situasional sifatnya. Nggak apa-apa. Tapi Bu, saya bertanya lagi, ini apalagi ada di pembimbingan kepala madrasah, sepertinya secara psikologi, Bu, belum bisa kami seperti itu mungkin. Iya, memang belum kepala bisa. sekolah. Belum bisa, Ibu. Makanya semuanya itu observasi dokumen aja, Ibu. Ya, observasi dokumen saja. Ibu pinjam dulu. Silakan, ya. Jadi kalau umpama langsung itu memang agak sedikit kesulitan. Karena kita ya, jadi kita pinjam aja, jadi dokumennya nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam LK ya, itu ada LK 2 yang saya kasih ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke ya Ibu Wahdiah ya, Iya, barangkali ini Bu Wahdiah cukup? Ya cukup, Bu, tapi agak apa, Bu ya? Agak susah. Masih gampang. Agak susah untuk di. Ibu di mana posisinya? Di MI, MTS, MA? Di MA. Di
Di MA. Oh, MA datanya lebih bagus lagi, Ibu. Saya percaya kalau di MA. Tapi kalau di MI mungkin saya agak sedikit miris karena MI jarang kali yang datanya lengkap seperti itu. Kalau di MA saya pikir ada 4 waka, ada ini ya, itu data saya pikir lengkap itu. Saya yakin. Ya, barangkali yang lain, Bu. Bu Hinda, Bu, izin tanya, Ya. Bu. Bu, izin tanya, Bu. Ya, ini siapa nih? Bu Indo Ini tanya. Suti dari Jambi. Bu Suti Ya, dari silakan. Jambi. Ibu Iya, Suti. makasih, Bu. Ibu Ya. Suti ya silakan. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu, Waalaikumsalam. berkenaan dengan LK ini, Bu. Berarti tagihan dari materi ini kami mengerjakan LK1 dan LK2 ya, Bu, ya, dalam bentuk Iya, matik. betul. Nah, berarti di situ kan ada pembinaan guru, Bu, ya, Guru, evaluasi betul. pembinaan guru. Apakah kami juga harus mengerjakan yang pembinaan kepala madrasah atau kita guru saja? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, itu kan ada 8 standar, Bu. Apakah ke 8 standar yang harus dikerjakan semua atau kita bisa pilih, Bu? Enggak. Itu yang kedua. Ibu. Tadi Ibu sebentar, Ibu Suti. Tadi Ya. yang di Bu Wahdia tadi saya sudah jawab ya pertanyaan Ibu yang kedua itu bahwa semuanya dan datanya Ibu ambil dari dokumen ya Ibu. Data dokumen. Dari dokumen Ibu ambil aja dari sana. Itu pertanyaan sama dengan Bu Wahdia tadi. Nah, tentang pembinaan guru, kaitannya dengan pembinaan guru, Ibu juga kan nggak mungkin ya, Ibu turun ke lapangan karena kondisinya juga sedang tidak mungkin begitu ya. Maka Ibu juga bisa ambil dari data lapangan. Mungkin Ibu, gini, Ibu dan Bapak sekalian, Ibu datang ke Pokjawas, kota atau kabupaten, di sana punya data. Sekiranya Ibu wilayah mana. Nah, Bapak Ibu bisa pinjam data dokumen dari pengawas yang ada hasil pembinaan. Kira-kira Ibu di Jambi, umpama di kotanya ya. Ada pengawas Ibu? Ada pengawas sektornya? Ada pengawas sektornya nggak? Jadi ini, Bu, kondisi di tempat kami dari 80 madrasah di kabupaten kami itu pengawasnya cuma 1, Bu. Jadi kalau Siapa orangnya? lagi pula kelihatannya nih, Bu, ya, berdasarkan hasil pemantauan kami, data-data yang kami minta pun kelihatannya beliau tidak punya gitu, Bu. Nah, kalau begitu Ibu pinjam sama kepala sekolah. Sekolah kan ada supervisi tuh. Sekolah kan ada kompetensi supervisi. Berarti kepala sekolah punya data pembinaan terhadap guru, Ibu pinjam. Ya, seperti itu. Karena kepala sekolah ada kompetensi supervisi sama juga dengan pengawas. Seperti itu. Ibu pinjam saja. Ya sebentar Bu. Saya lanjut Bu dari Sulawesi Oke ya Ibu ya, Bu Nyambung Suti. Bu Suti tadi. Oke, Asmar Pagala. Ya, Pak Asmar Pagala, Bu. Amin. Pak Asmar Pagala dari Dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke. Ya, saya lihat ini Bu masalah laporan. Ini kita kembali fokus pada laporan. Karena intinya ini materi adalah bagaimana kita membuat laporan daripada hasil evaluasi kita ini. Iya. Yang saya lihat ini Bu, pada bab 4 ada beberapa poin yang akan kami laporkan. Yang pertama ini kita lihat di bab 4 ini hasil pelaksanaan pembinaan guru. Memang kami sebagai calon pengawas ini yang kami lakukan kemarin ini adalah melaksanakan pembinaan guru, bukan kepala sekolah. Nah, sementara yang A ini saya lihat adalah hasil pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah. Apakah yang kami sampaikan ini cuma hasil pelaksanaan pembinaan guru tanpa kepala sekolah? Kemudian yang poinnya ini di bab 4 itu ada pembimbingan sekolah dalam pengelolaan sekolah. Sementara betul tadi yang dibilang Ibu Wahdia, kami ini belum dalam action melaksanakan pembimbingan kepada kepala sekolah. Baru taraf ilmu yang kami miliki. Nah, jadi apakah ini terkait dengan tugas-tugas ini? Kita hanya mencakup 4 poin, yaitu A, hasil pelaksanaan pembinaan guru, kemudian B, hasil pemantauan pelaksanaan SNP karena memang kita sudah lakukan, kemudian hasil penilaian kinerja guru, minus kepala sekolah, kemudian yang D, pembimbingan profesionalisme guru. Nah, ini memang kita sudah lakukan.
Tapi yang poin E dengan poin F yang Ibu sampaikan tadi memang kita tidak lakukan. Apakah dalam pelaporan ini bisa kami tiadakan atau bagaimana Bu? Iya. Solusinya ini. Oke. Terima kasih. Gini, Iya. Bapak Ibu, terima kasih Pak Asmar. Iya. Berkaitan dengan poin A, pembinaan pelaksanaan guru dan kepala sekolah atau kepala madrasah. Bapak Ibu, nanti ke depannya Bapak Ibu juga akan melakukan itu. Andai kata kepala sekolah belum punya belum punya data, Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan sama Bu Suti tadi, pinjam data dari pengawas yang sudah ada, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu posisinya ada di MTS, pakailah data MTS. Kalau seandainya ada di MI, pakai data MI. Kalau umpama datanya Bapak posisinya di MA, pakai data MA. Jadi tetap itu dibuat, tapi datanya Bapak Ibu pinjam, minta ya untuk sementara dari dari pengawas yang ada. Tadi saya juga sudah bilang sama Bu Sunti tadi. Nah, berkaitan dengan nomor E juga sama. Jadi Bapak Ibu pinjam data dari pengawas yang sudah ada. Ya, saya yakin ya di Konala kayaknya Bapak Ibu ada berapa pengawasnya Pak Asmar? Ada 5 orang Bu. Ada 5 orang. Bapak posisinya di MTS atau MA? MA Bunda. MA. Nah, itu pinjam saja data yang ada untuk sementara agar pada prinsipnya yang saya inginkan adalah Bapak memahami, Ibu memahami bahwa nanti ketika kita membuat laporan posisinya seperti itu, gitu. Artinya matriknya seperti itu atau juga sistematikanya seperti itu. Nah, tetapi nanti andai kata tadi saya katakan kalau seandainya kita mau melakukan pembinaan hanya guru dulu siklus yang pertama. Bukan siklus. Pada semester pertama, kemudian umpama pada semester yang kedua kita melakukan pembinaan kepada kepala sekolah semuanya, boleh saja. Maka ketika kita melakukan laporan, kita harus tampilkan di sana pada semester pertama pembinaan terhadap guru, pada semester yang kedua pembinaan terhadap kepala. Tetap dimasukkan. Tetapi kalau seandainya pada 1 tahun itu ternyata kepala sekolah belum terjamah oleh Bapak Ibu, boleh saja kasih catatan. Nah, kita tetap judul itu tetap, tapi kita harus kasih catatan bahwa kepala sekolah belum bisa kami lakukan karena kondisinya, keterangannya Bapak Ibu kasih keterangan kondisinya bla 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 bla, umpama waktu atau juga kondisi alamnya atau apa seperti itu, atau juga mungkin kondisi dari segi kesulitan pembagian waktu dan seterusnya. Bapak kasih dan Ibu kasih keterangan juga, tapi judul itu tetap ada. Terhadap guru juga sama, bahwa Bapak punya guru ada 70 umpama ya, ada 70 di MA. Kalau seandainya kan tidak semuanya dalam 1 tahun itu belum terjamah 70 atau juga ada 140. Ternyata yang Bapak dan Ibu lakukan pembinaan itu baru 100. Dikasih keterangan juga. Jadi kan tadi dikatakan targetnya seharusnya kan 100%, tapi ternyata ada kehambatan, ada kendala, diterangkan juga di sana. Kendalanya ini sehingga kami tidak bisa melaporkan pembinaan guru semuanya karena kendalanya ini. Kami tidak bisa melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah karena kendalanya ini. Tetap seperti itu. Bapak kasih keterangan saja seperti itu. Ibu juga sama seperti itu. Sama juga di nomor E juga sama. Pembimbingan kepala sekolah belum bisa kami lakukan karena kondisinya ini. Tetap poin itu tetap ada, tetapi kita kasih keterangan seperti itu. Kita kasih keterangan. Ya, kecuali yang saya katakan nomor F, ya, nomor F karena kita belum jadi kepala ketua Pokjawas atau juga kita belum menjadi pengawas utama, nomor F boleh saja kita hindari, tidak jadi masalah, ya. Kalau untuk nomor F boleh kita nomor F-nya boleh kita delete, tidak jadi masalah karena kita posisi kita bukan jadi ketua
Pokjawas atau kita belum jadi pengawas utama. Seperti itu untuk nomor F. Ya. Tanya Bu, Nomor F Muhammad Amin Bu. ada punya syarat seperti itu. Oke, Ya, Pak Muhammad Amin Bu, Makasih, Jambi. Bunda Bunda. dari DKI, Makasih, Bu. Bunda. Ya. Sebentar. Muhammad Amin Jambi. Pak Asmar untuk sementara ya, Pak Asmar ya. Sekarang Pak Iya. Amin dulu. Makasih Bunda. Iya, Ya. Pak. Oke, Pak Assalamualaikum Amin warahmatullahi dari wabarakatuh. Jambi ya. Bu. Waalaikumsalam. Muhammad Amin Jambi. Oke, baik. Berkaitan dengan rencana kita membuat LK, Iya. dari Jambi sama pengawas cuma satu dengan Bu Suti itu. Oh gitu, Kalau Bapak di kita- kabupaten ya? Enggak, Kota? beda kecamatan Bu. Kami di Oh, kecamatan beda jauh. dari kecamatan. kabupaten. Bapak MI, MTS, MA? Saya MTS Bu. Oh, MTS. Sama-sama MTS dengan Ibu Suti juga MTS. Oke, baik. Baik. Ini betul apa yang dikatakan Ibu Suti, pengawas kami memang kayaknya sudah senior, tapi kami selama diawasi belum merasakan bagaimana konsep pengawasan yang sekarang kami alami, yang kami pelajari ini. Satu. Oke, baik. Yang kedua, kami juga baru pindah dari sekolah lama ke sekolah baru itu. Dan saya tidak mendapatkan catatan seperti si kepala sekolah sebelumnya. Itu yang kedua. Lalu berkaitan dengan pemantauan SNP, Delapan standar. kami kan masih hitungannya nanti pengawas muda. Pengawas muda itu tugasnya hanya 4 SNP. Apakah juga membuat laporan untuk 8 SNP-nya atau cukup 4 saja, Bu? Untuk laporan itu semuanya Pak, nggak ada mau pengawas muda hanya 4 SNP, enggak. SNP iya. semuanya Bapak. Mau pengawas muda, mau pengawas utama, tetap semuanya. Cuma mungkin nanti porsinya, umpama kenapa pengelolaan tidak dilakukan, kendalanya ini gitu. Tetap Bapak kasih tahu kendalanya, kan ada hambatannya tadi. Iya. Umpama, tentang standar pembiayaan tidak dilakukan karena hambatannya ini umpama ya. Kemudian standar sarana prasarana umpama tidak dilakukan karena kondisinya ini. Seperti itu Pak. Tetap semuanya kita lakukan pemantauan seperti itu hasilnya umpama seperti keuangan yang tadi saya katakan. Keuangan tidak bisa kami lakukan pemantauan secara keseluruhan karena kondisinya tahu seperti itu. Kan tadi saya katakan ada yang close management, ada yang open management seperti itu. Tidak jadi masalah Pak. Jadi semua standar nasional pendidikan dilaporkan, cuma mungkin ada yang tidak terjamah atau tidak terjangkau atau juga mungkin ada kendala-kendala atau hambatan. Makanya di sana kan dalam matriknya kan ada hambatan. Seperti itu, iya. Jadi seperti itu aja Pak. Tetap kita lakukan 8 standar hasil pemantauannya, tetapi mungkin ada hal yang mungkin tidak bisa kita jamah. Seperti itu. Oke. Tambahan dikit Bu. Tadi Ibu kan study dokumen. Kita meminta dokumen. Seandainya tidak ada dokumen, kami melakukan wawancara dengan pengawas. Nah, jadi metodenya wawancara dengan pengawas. Kalau seandainya kita tanya dokumen yang tidak ada, boleh, lalu kita lakukan wawancara dengan pengawas, boleh? Catatannya wawancara. Itu tambah kuat Pak. Kalau umpama ada wawancara dengan pengawas itu tambah kuat. Karena apa? Itu berarti datanya data primer Pak. Iya. Data primer kalau wawancara langsung ya. Nah, kalau dokumen itu kan data sekunder, istilahnya kita kan iya atau benar gitu, iya atau benar. Artinya seperti itu. Makanya seringkali dalam sebuah penelitian dari hasil observasi atau pemantauan perlu didukung oleh dokumen dan wawancara. Itu kan lebih bagus. Terima kasih Bu. Oke. Ya. Ada lagi mungkin tadi Bu Endah Bu dari DKI. Bu Endah DKI. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Hindun, terima kasih banyak atas pencerahannya. Alhamdulillah sudah tergambar ya apa yang mau kita laksanakan atau kita kerjakan dari LK tersebut. Iya. Cuman mungkin ada yang masih saya agak bingung Bu, dari apa yang model matriks itu ada target dan ketercapaian. Di contoh mungkin Ibu bisa tanyakan yang contoh ini ya, yang matrik model laporan matrik. Itu di sana ada target 50% minimal skor nilai 100 ya. Dari skor maksimal 120
untuk kompetensi pedagogis profesional, serta nilai kepribadian minimal skor nilai 40 dari skor maksimal 50. Kemudian di ketercapaian juga 36,30% rata-rata nilai minimal 95 dan seterusnya. Mohon maaf, mungkin kita masih mohon minta penjelasan kembali dari mana gitu untuk yang target tadi hitungannya seperti apa, dari mana, kemudian ya begitu pula dengan ketercapaian 36,30% itu dari mana kita menghitungnya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Enda. Berkaitan dengan target, umpama tadi saya mungkin inilah ya, karena kita tidak klasikal ya, tidak tatap muka langsung ini. Iya betul. Tidak pakai whiteboard gitu ya menjelaskannya. Iya. Oke. Baik. Kaitannya dengan target tadi, kan umpama ini guru yang akan jadi sasaran kita kan guru yang mau disertifikasi. Umpama ada Ibu posisinya di MTS, MI, MA? Ibu ada di mana posisinya? Halo? Bu Enda, halo. Oke, baiklah. Di MA, Bu, di MA. Di MA, oke. Iya. Umpama di MAA ada 20 ya. Ada 20 yang mau disertifikasi, umpama 20 guru ya. Ada 20 guru yang mau disertifikasi. Kita punya target minimal ada 50%. 50% kita berharap, atau kalau bisa sih sebenarnya 100% begitu ya. Target kita 100% ya, guru itu kita nilai semuanya, penilaian kinerjanya 100% kita berharap. Tetapi kalau seandainya kita kayaknya punya estimasi, kan biasanya kan kita punya estimasi. Kayaknya kalau untuk 100% kayaknya sulit deh guru itu gini. Mungkin Ibu punya latar belakang apa gitu ya, penilaian dan seterusnya. Maka kita paling tidak 50% atau juga 60% dari 20 guru atau 50 guru yang mau disertifikasi tersebut. Nah, maka target itulah yang akan kita nilai seperti itu, Ibu, dari kompetensi yang ada. Jadi ini dikompetisi lagi seperti itu. Misal Bu, tadi kan contohnya misalnya ada 20 target kita yang 20 guru yang mau disertifikasi. Kemudian target kita 50%, berarti paling tidak 10 orang ya yang paling tidak 10 orang itu yang bisa kita laksanakan gitu ya Bu ya. Betul. Mama, Ibu nanti lihat di sana kompetensi pedagogiknya, Ibu punya standar kan ya, standar penilaiannya, ada profesionalnya, kepribadiannya, minimal skor 40 dari skor 50 umpama ya, seperti itu. Itu bisa dilihat memang ketika kita masuk kelas ya Bapak Ibu, karena pedagogi itu akan kita lihat ketika kita masuk kelas ya. Ini untuk contoh ini ya Bu ya, contoh ini ya, ini proses ini Bu ya. Kan kita bisa lihat pedagogiknya atau contohnya matematik gitu umpama, kan nggak pas seperti itu tidak profesional gitu. Kecuali umpama tentang fikih, dia cerita tentang paroid umpama berkaitan dengan matematik terintegrasi seperti itu. Dia menguasai benar hitungan paroidnya. Nah, itu profesional ya, seperti itu. Kemudian kepribadiannya, bagaimana ketika dia membuka kelas, ketika dia menghadapi siswa, bagaimana dia bertutur kata dengan siswa dan sebagainya, itu berkaitan dengan kepribadian. Nah, itu ada nilainya. Nah, di situ umpama kita targetkan, umpama kalau ini kan skor yang nantinya akan dikonversi yang 40 nih. Umpama kita anggap aja itu nilai sudah dikonversi, umpama guru itu kepribadian nilainya 8 atau 9 seperti itu. Nah, ini Ibu boleh saja tidak sesuai dengan contoh yang ada di sini, Ibu sesuaikan dengan apa yang Ibu pahami, seperti itu aja. Yang penting ketika
teman atau juga yang lainnya tanya, itu bisa dipahami begitu. Itu tentang target ya Bu ya. Itu. Berarti gini Bu, mohon maaf ya. Seandainya ada 20 orang yang kita harus sertifikasi atau misalnya target kita yang belum kompeten, kemudian kita ternyata mencapai target yang 50% tadi atau 10 orang itu kita laksanakan. Nah, kita untuk memasukkan ke dalam matrik atau laporan kita berarti 50% atau tetap 100%, Bu? Kalau bisa saya usul ini, kasih rumus saja rumusnya. Bagaimana caranya untuk menemukan itu? Saya usul Bu, bagaimana? Ini ya, Bapak, gini, Ibu. Sebenarnya boleh saja Ibu kasih kalau target sih sebenarnya Ibu tidak mesti 100%, tidak. Kan Ibu kan tadi saya udah katakan. Untuk target nggak mesti 100%. Oh, berarti kalau kita memberikan target itu ketika kita bisa menganalisa bahwa misalnya kayaknya ini paling 80% gitu ya. Berarti itulah yang jadi target kita. Estimasi dengan melihat kondisi ya. Betul. Okay. Oh iya, seperti itu. Iya. Ya, nah, nanti ketika Ibu sudah menilai, kan ada ketercapaian, ternyata nggak sampai 50%, hanya sampai 36 atau 30% ternyata seperti itu. Kan Ibu yang tahu binaan Ibu. Seperti itu. Ibu, saya. Oke ya Ibu ya. Oke, Pak Fahrudin ya. Iya. Oke, Pak Fahrudin. Oke. Kalau sebelum ke pertanyaan saya, Ibu, saya. Pak Fahrudin dari Jakarta ya? Betul Bu, dari Jakarta. Kalau yang saya pahami dari yang pertanyaan Bu Enda tadi, sasaran target ketercapaian, sasaran memang harus disebutkan jumlah gurunya. Misalkan tadi 20, 50% artinya semua 20 guru itu tetap mendapatkan pembinaan. Yang diharapkan minimal, pengawas mengharapkan dari pembinaan itu minimal 50% lah dari 20 itu yang dapat nilai 100. Gitu. Iya, artinya bukannya 50% guru yang ditargetkan untuk diadakan pembinaan, enggak, tapi semua guru yang disertifikasi 20, pengawas menargetkan minimal dari 20 yang saya bina ini nih, yang dapat 150% lah, setengahnya dari yang saya bina 20, yang dapat nilai 100 adalah setengahnya. Nah, pas diadakan pembinaan, kemudian tercapaiannya cuma 36% aja yang dibina itu dari 20 guru yang dibina, hanya 36% yang mendapatkan nilai 95. Yang lain di bawah itu berarti, kan gitu pemahamannya. Iya. Ya, baik, ya. Bisa juga Bapak dengan bahasa yang berbeda. Bahasa Bapak. Saya paham, berarti Bapak sudah paham tentang itu. Okay. Alhamdulillah. Nah, yang pertanyaan saya Ibu. Itu yang dimaksud. Oke. Ya. Kaitannya dengan sasaran tadi Bapak mau targetkan 20, tetap ditulis 20 guru yang akan disertifikasi. Iya. Seperti itu. Boleh. Silakan. Oke, Bu. Boleh, silakan. Pertanyaan saya itu tadi menanggapi dari pemahaman yang saya pahami itu. Untuk pertanyaannya, Ibu, di evaluasi pembinaan guru di poin 1. Di 1 ya Pak ya, sebentar. Yang kolom-kolom ya Bu. Kolom-kolom. Iya. Ya. Jumlah guru binaan. Kalau secara regulasi, kalau nggak salah kan kita pengawas 12 sekolah ya Bu, dalam 1 tahun yang harus kita awasi. Dalam 1 semesternya 7 sekolah. Betul nggak Ibu? Mohon koreksi. Salah. Kebanyakan Pak. Oh, kebanyakan Bu. Kebanyakan Bapak. Kalau Bapak di MA ya? MTS Bu. Bapak MTS? Iya. MTS MA sama. MTS MA sama, istilahnya 7 ya, minimal 7 ya, minimal 7 MA atau 7 MTS. Satuan pendidikannya ya Pak ya? Iya Bu. Satuan pendidikannya. Nah itu,
Kalau Bapak berada di MTS atau berada di MA, satuan pendidikannya itu sekitar itu, ya. Kalau di MI 10 seperti itu. Nah, guru 40, ya. Itu regulasinya kayak gitu. Kalau seandainya ternyata kita lebih dari itu, lebih dari 7, ya. Lebih dari 7, kan banyak. Tadi kan saya sudah singgung. Ada yang punya binaan ada 200 gitu. Kalau DKI kayaknya nggak mungkin sampai segitu karena DKI tidak banyak sama kalau umpama di Jawa Barat atau di Aceh atau juga mungkin di Jawa Timur. Itu ada yang binaannya sampai 300 guru, bisa saja itu, atau juga madrasahnya itu bisa 100 seperti itu, MIMTS seperti itu karena memang tidak banyak. Tapi kalau untuk Jakarta, kalau regulasi sih 7, Pak. Tapi kalau seandainya lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Lebih dari itu boleh. Dengan kondisi bahwa pengawas tidak ada. Boleh. Nah ini juga kalau umpamanya binaan kita juga kan kita untuk mendapatkan angka kredit dari pembinaan dulu kan lebih cepat, lebih banyak seperti itu. Kalau umpama kita memang file kita, kemudian juga administrasi kita lah ya, administrasi kita bagus. Terus kalau kurang jumlah menambah pak kita. Ya. Di kolom 4 yang sasaran itu kan jumlah guru binaan, Bu. Apakah dari setiap satuan pendidikan itu kita kan jumlah guru binaannya? Artinya misalkan sekolah binaan 1, sekolah binaan 2, di jumlah total gurunya itu menjadi jumlah guru binaan. Iya, betul. Semuanya, Pak. Semuanya binaan kita. Semuanya binaan kita. Makanya tadi saya katakan, Anda mau pakai klaster, kita mau kalau umpama di MI itu gugus ya, seperti itu. Kita pakai aja umpama kelas KKM 1, KKM 2, seterusnya. Biasanya sih kita kayak gitu kalau yang di MTS dan MA. Istilahnya kayak gitu. Boleh saja, Pak. Tidak jadi umpama sekarang kita adakan MA1 umpama ya, MA1 kemudian ada MA swastanya ada berapa seperti itu. Silakan saja kita mau sekalian. Tetapi kalau boleh saran, Pak, untuk klasikal itu jangan lebih dari 100 ya, Pak. Karena kalau umpama seperti itu nanti untuk mengawasinya itu susah. Ya, pengalaman saya kalau umpama lebih dari 100 itu ketika kita mengadakan seminar atau workshop itu sulit sekali untuk ini ya, karena kita sifatnya membina bukan memberikan materi seminar. Bapak Ibu, pengawas bukan memberikan materi seminar ketika kita melakukan pembinaan, tetapi kita memang melakukan pembinaan dan pendampingan, pembimbingan. Karena bunyinya di Permendikbud 12 2007 itu sifatnya pembimbingan, pengawas membimbing seperti itu, bukan memberikan materi. Kalau memberikan materi bisa aja, ya sekian ini. Umpama kayak ya, saya di kantor, umpama ini ya kita memberikan diklat 30 orang. Tapi kalau saya pernah juga mendiklat itu 132 orang, ya dalam ruangan yang besar dan itu heterogen. Itu sulitnya minta ampun, Bapak Ibu. Saya pernah ketika saya memberikan manajemen keuangan sekolah, diminta oleh Dikbud waktu itu. Dikbud itu kerjaan Dikbud ya. Jadi itu ada kasih, ada pengawas, ada guru, ada bendahara, ada kepala, orangnya heterogen. Kalau kita tidak bisa, waktunya kepanjangan, itu sulit sekali. Untungnya saya hanya setengah hari itu ngasih materi yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau seandainya kita membina, saya kalau selama 12 tahun saya jadi pengawas, saya belum pernah klasikal itu lebih dari 100. Kebanyakan. Nanti kitanya repot. Mendingan dibagi aja, bagi klaster aja. Sekarang minggu yang pertama 50 orang. Tapi tetap target kita umpama 100 guru umpama ya, kita targetnya 100 guru. Tetap aja nanti kita bagi nanti laporannya umpama di laporan 100 guru gitu, atau 200 guru, atau juga mungkin targetnya 7 satuan pendidikan, 7 MA
Pak MA negeri atau berapa MA swasta, seperti itu. Silakan saja ya Bapak Ibu. Oke, Pak Fahrudin ya. Seperti Bu, bisa tambahan Ibu. Tambah Pak Amin. Pak Amin. Pak Amin atau Pak Ansar dulu? Tambahan Bu. Dikit Bu. Berkaitan komunikasi yang khusus itu, Bu. Misalnya kami kalau kan ada 25 madrasah DMTS nih, seandainya saya pengawas MTS, 25 MTS, jumlah gurunya 450-an, Bu. Apakah dalam setahun wajib dibina semuanya atau kita bikin tahapan, Bu? Misalnya 1 tahun hanya berapa sekolah? Makasih, Bu. Iya, Pak Amin, kalau seandainya ada 400, tadi saya bilang bagi klaster aja. Iya. Tetap Bapak lebih banyak klasikal. Tapi kalau seandainya Bapak kan mau melihat profesionalisme guru, ya, umpama standar Bapak mau lihat pedagogiknya mau dilihat ya. Bapak nanti dibagi ini aja, dibagi klaster aja. Umpama tahun ini 200 guru, ya umpama targetnya, atau 100 guru, seperti itu. Nggak bisa seluruhnya Pak. Ya, artinya tahun berikutnya tidak wajib tuntas 1 tahun Bu ya. Gitu. Nanti tahun berikutnya itu ya Pak Amin. Oke. Terakhir ya Pak Ansar dulu. Ibu sama Pak Ibu. Ada tambahan Bu. Jumlah guru kurang. Pak Ansar dulu Ibu. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatan ini. Baik, saya mau memperjelas lagi kembali di Pak Ansar dari mana ya? Dari Sulawesi Barat, Bu. Sulawesi Barat. Saya ingin kembali mempertajam di laporan evaluasi yang ada struktur bab 1 sampai 5. Kembali Bu, bisa kembali ke 1 sampai 4. 1 sampai 4. Kita Bu Hindun bisa kembali ke. Coba Bu kasih lihat Ibu dulu pembuatan laporan. Iya. Pak Ansar tetap ya. Iya. Oke. Bisa kembali ke struktur laporan Bu. Mohon di struktur kalau yang terakhir ya Pak ya. Ya. Ya Bu, ya. Makasih. Jadi berkaitan dengan laporan hasil pengawasan di bab 4 ini tentang pembinaan kepala madrasah dalam pengelolaan sekolah. Indikatornya itu apa? Kalau misalnya tadi dicontohkan pada pelaksanaan ekstrakurikuler, apakah masih ada contoh yang lebih konkret lagi, Bu? Kalau misalnya kan dimaklumi di sekolah-sekolah di tempat kami kebanyakan swasta yang mungkin cenderung ada kecenderungan abai dalam program ekstrakurikuler. Jadi saya ingin mohon minta bantuan kepada Ibu menggambarkan secara detailnya lagi pengelolaan yang dilakukan kepala sekolah di bagian E Bu, ya, pembimbingan kepala sekolah dalam hal pengelolaan sekolah. Masih adakah bentuk-bentuk lain yang bisa dibuatkan sebagai contoh supaya kami bisa fokus ke sana untuk menindaklanjuti bimbingan kepala sekolah ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua Bu, apa bedanya bagian A, yaitu pembinaan kepala sekolah, dari aspek apa yang dibina kepada kepala sekolah itu, dengan bagian pengelolaan, aspek apa yang dibimbing dalam pengelolaan. Jadi saya ingin menunjukkan perbedaan spesifik antara dua hal yang ingin kami laksanakan evaluasinya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bu, mohon maaf, ini laporan pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten kota. Kalau saya tidak keliru Bu, kalau berdasarkan jenjang jabatan, pengawas muda, pengawas madya, dan pengawas utama, kalau pengawas utama mungkin sangat wajib melakukan tingkat kabupaten kota. Tetapi
kalau saya tidak salah, kalau jenjang jabatan pengawas madya, apalagi muda, mungkin ruang lingkup pelaksanaan evaluasinya mungkin hanya sebatas di wilayah sasaran binaannya. Kalau misalnya cuma 7 sekolah, jadi judulnya di atas bukan tingkat kabupaten kalau pengawas madya atau muda. Saya kira kalau keliru Bu mohon diluruskan. Ya. Saya kira cuma itu. Oke, saya dah nangkep ya Pak Ansar. Sebenarnya pertanyaan Bapak sudah saya jawab dari pertanyaan teman-teman sebelumnya ya. Kaitannya dengan sistematika ini sesuai dengan regulasi Permendikbud 143 ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya apakah udah dikasih apa belum yang lain gitu ya. Permendikbud 143 itu tentang jabatan fungsional dan angka kredit tentang pengawas ya. Jadi memang aturannya masih seperti ini Pak ya. Udah, Ibu Eni yang kasih. Aktornya seperti apa, memang regulasinya begitu. Regulasi belum berubah seperti itu, kecuali kalau regulasinya berubah ya. Jadi memang kita membuat laporannya bentuknya ada narasi, matriknya ada di dalamnya. Nah, kaitannya dengan pembinaan guru dan sebenarnya dan atau di sini ya Pak ya, dan atau kepala seperti itu. Jadi kalau seandainya kita melakukan pembinaan terhadap guru, jadi kalau umpama umpama apa bedanya pembinaan dengan pembimbingan? Biasanya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembinaan biasanya itu secara klasikal, biasanya secara klasikal pembinaannya seperti itu. Kepada kepala sekolah juga seperti itu. Tapi kalau sudah masuk kepada pembimbingan, berarti itu kita sudah membimbing dalam bentuk yang sifatnya umpama keterampilan menyusun program, umpama keterampilan menyusun program. Kepala madrasah dia ingin membuat program tahunan, program 2 tahunan, program 4 tahunan, atau jangka dia membuat visi dan misi dan seterusnya. Itu dalam pembimbingan kita dampingi. Tapi kalau pembinaan kita hanya klasikal saja, kita memberikan informasi dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau seandainya pembimbingan kita langsung memang harus treatment benar Bapak. Jadi kita memang sampai selesai. Sama juga kayak Bapak umpama membimbing guru membuat PowerPoint seperti itu. Bapak Ibu harus dampingi berapa hari guru itu bisa membuat PowerPoint untuk pembelajarannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu benar-benar ada pendampingan seperti itu yang sifatnya membimbing ya seperti itu. Nah, kalau seandainya kaitannya dengan nomor F tadi sebenarnya sudah saya jawab sebenarnya seperti itu. Bapak Ibu, itu kalau seandainya untuk pengawasan utama atau juga dia ketua Pokjawas, biasanya dia punya hak untuk membimbing pengawas yang di bawahnya. Tetapi kalau seandainya kita tidak melakukan nomor F itu sebenarnya tidak jadi masalah. Kan kita juga bukan ketua Pokjawas atau juga mungkin kita belum jadi pengawas utama seperti itu. Baik ya Pak ya, dapat dipahami seperti itu. Jadi F boleh dilakukan, boleh juga boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Barangkali itu ya. Bu, bisa sedikit Bu. Ini untuk hari Senin dengan Selasa ada live chat untuk jam 8 sampai jam 9.30. Bisa mungkin kami dibantu Bu untuk di siang hari saja karena kami akan turun ke Kemenak dengan guru-guru untuk hari Senin Selasa Ibu. Karena kalau pagi live chatnya. Kalau untuk ini Ibu ya, kalau untuk live chat ini sesuai dengan jadwalnya Ibu. Iya, jam 8 Bu, waktu kantor itu Bu. Kita mau masuk jam di kantor. 8, betul. Bisa siang Bu, bisa minta tolong siang Bu setelah hari Senin Selasa. Kan hanya Ibu sendiri Ibu. Berapa orang sih? Ya kan mau turun semua Ibu. Bukan, Ibu dari mana? Sulbar. Sulbar. Tapi kan hanya Sulbar aja, DKI atau juga yang lainnya kan enggak? Enggak Bu, enggak.
Istilahnya hanya ibu aja kan, yang dari wilayah ibu. Sedangkan wilayah lain kan nggak ada masalah. Iya, Bu. Seperti itu. Jadi ibu kasih tahu aja bahwa ibu juga dalam keadaan lift chat gitu. Nanti setelah lift chat kan ibu bisa langsung turun ke bawah. Seperti itu. Karena kita juga ini ibu waktunya juga ubur-uburan juga ibu ini waktunya. Di kita ini benar-benar kadang-kadang kita live chat itu bisa dua kelas gitu loh Bu dalam ini. Sedangkan live chat 2 kelas kita juga ada kegiatan lainnya seperti itu. Kita kadang-kadang Bu ada 3 kegiatan yang kita pelototin di laptop gitu loh Bu. Kita seperti itu. Jadi saya pikir kecuali ibu dari Indonesia bagian timur, umpama ada yang mau sholat Jumat. Seperti itu. Itu saya maklumin. Waktu itu juga ada, saya mundur jam 1. Karena mau sholat Jumat. Kalau pagi, dia nanti tidak bisa sholat Jumat. Seperti yang ada di Papua, di Maluku, dan seterusnya. Seperti itu. Karena itu saya maklumin. Itu bisa. Jadinya, saya ngalah di jam 1. Karena kalau umpama saya lakukan juga, berarti itu berbarengan dengan sholat Jumat. Nah, kalau itu seperti itu Ibu. Jadi saya tetap ya 10-11 tetap jam 8 sampai jam 9.30 seperti itu. Iya. Handphone Baik, juga Bapak bisa Ibu, saya buat mohon maaf lahir batin, saya cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di live chat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dalam perlindungan Allah. Ya, Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga selalu sehat Ibu. Amin, amin. Ya Pak Zul sebagai host dilanjut. Pak. Tepuk tangan dulu. Sama Bapak. Ya, aplaus. Alhamdulillah. Anda semua sukses. Boleh nanya enggak? Menyelesaikan tugas laporan yang Nanti rumit. diskusi dah, Pak. Lagi LK baru. Halo, Bapak Ibu, saya mau nanya. Pusing. Nanti daripada udah terlanjur, Pak, saya nanya dikit, Pak. Iya. Iya, mungkin saya ini Pak lagi. Halo, Bapak Ibu. Apa yang Bapak lagi Ibu. masih Pak Amin? Ya, Pak, saya mau nanya ini tadi, karena kan mau nanya sama Ibu Indun masalah yang laporan kita ini, Pak. Kan kita katanya minimal harus 7 sekolah, Pak, di situ. Kemudian minimal guru binaannya 40, apakah kemudian Ibu itu bicara lagi minta data ke pengawas. Nah, jadi mana yang benarnya ini? Kalau ke guru ke sekolah kita berarti kan cukup satu aja dokumennya kan Pak? Halo, Bapak Ibu? Iya. Bu. Gimana saya itu Pak? Saya itu tadi mau ditanyakan soalnya Ibu Indun tadi nyampaikan katanya kita minimal buat 7 sekolah katanya ya. Minimal 7 orang, bukan 7 sekolah, 7 orang. 40 orang Pak Masmar. Kalau pemantauan 8 orangnya 40, sekolahnya 7 minimal kata beliau.